persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Mari bawa kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Tuhan secara khusus. Mereka yang ada di Holy Spirit Room dan juga mereka yang mengikuti secara online. Tuhan jamah, Tuhan lawat kami semua ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Engkau pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari sekali lagi dari awal katakan haleluya. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Somebody, hallelujah. Your love is higher, higher
wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari dari awal katakan, Lord, you more than anything. Than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lebih lagi somebody ya. Your love is higher, higher than the heaven. Is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Kau kerjakan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus, mari bawa kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lebih lagi katakan, I will never let you go, never ever let you go. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat padamu, Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan.
terlalu banyak. Ini doa kami Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lama. Mari lebih lagi sembah Dia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dari awal katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ini doa kami Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami tetap setia, ku tetap setia, ya Tuhanku, ku tetap setia. Walau tovan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sembah Dia, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lagi sebaria, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ini doa kami, Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lama. Sekali lagi sembahyang, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lama. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lama. Sekali lagi, ya Yesus, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, Bapak Bistara. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihi
Tuhan terima kasih. Tuhan saat ini kami ada di menara doa. Biarlah ya Tuhan Engkau tolong setiap kami Tuhan. Tolong tiap kami ya Bapa. Engkau tolong berkati kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat tiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami Tuhan hati yang percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa yang baik akan datang buat setiap kami. Oleh karena itu kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian-Mu. Berikan kami urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah surga di atas kepala kami terbuka ya Tuhan. Biarlah kami percaya berkat-Mu Kau curahkan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kesehatan buat seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan. Kau memberikan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Bapak Kau pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami bisa berdiri ya Tuhan. Ya kami berdiri ya Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdiri ya Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Berdoa buat bangsa ini ya Bapak. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Nusa Tenggara Timur ya Tuhan. Ya Tuhan yang sedang mengalami bencana alam. Bapa dalam nama Yesus, hibur dan berikan kekuatan. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas NTT ya Tuhan. Biarlah terjadi pertobatan ya Tuhan. Lewat bencana ini ya Tuhan. Mereka semua merendahkan diri ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ada hati yang bisa bersyukur ya Tuhan. Dengan setiap bantuan yang diberikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja akan bergerak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau berkati presiden kami Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan. Ya Tuhan Wakil Presiden Bapak Gibran Tuhan. Semua menteri ya Tuhan. Semua pejabat Tuhan. Kepolisian, angkatan bersenjata ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan aparat penegak hukum Kau berkati semuanya ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ya Tuhan, Indonesia raya, Indonesia jaya, Indonesia aman. Biarlah ya Tuhan Indonesia sejahtera. Lawat bangsa kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja ya Tuhan. Biarlah semuanya bergerak ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan kami percaya dan kami sepakat 2033 ya Tuhan. Menjadi ya Tuhan target untuk penyelesaian amanat agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih setiap kami, urapi kami. Ubah kami Tuhan, ubah mentalitas kami Tuhan. Kami mau hidup dengan mentalitas kelimpahan. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudara tentang mentalitas. Saya berikan judul khotbah saya, jangan bawa mentalitas Mesir ke tanah perjanjian. Apa sih maksudnya? Mesir bicara perbudakan, ya kan? Mentalitas tanah perjanjian bicara tentang saudara hidup yang berkelimpahan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat di dalam Roma 12 ayat 2. Kita akan baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Sering kali ya kita mengira bahwa keterpurukan hidup itu murni persoalan keadaan yang di luar. Gak punya duit nih, ya lagi buntu, gak ada pendidikan, saya gak sekolah sih, gak sekolah tinggi.
Beberapa bilang, memang lingkungan saya, keluarga saya seperti ini. Atau berapa bilang, karena aku gak ada kesempatan sih untuk sukses, untuk maju, untuk berkembang. Tapi kalau kita lihat ya saudara ya, Alkitab tuh menunjukkan penyebab daripada hidup itu terpuruk, gak ngalami yang namanya kebangkitan atau kemajuan. Itu ada akar yang lebih dalam, penyebabnya bukan yang di luar, tapi di dalam. Itu apa saudara? Cara berpikir atau mentalitas. Saya mau katakan begini saudara, saudara juga pernah lihat mungkin ya kan kita bisa lihat orang tuh bisa bangkit karena kesempatan. Ya kan? Karena kesempatan. Perhatikan, orang tuh bisa bangkit dari keperluan karena kesempatan. Ada kesempatan. Tetapi begini saudaraku, kalau dia masih punya mentalitas yang buruk atau pola pikir yang salah, maka kesempatan sebesar apapun hanya akan terbuang percuma atau sia-sia. Saya kasih contoh. Contoh nih gini. Udah cukup lama dia depresi sampai berat badannya turun. Ya kan? Saudara turunnya berapa tahu gak? 30 kilo. Dia tidak diet. Kenapa? Mikirin pinjol. Utang di pinjaman online gak bisa dibayar. Teror terus menerus. Saya bilangnya 30 kilo. Ya kan karena stoknya banyak saudara dia punya. Ya kan dari mau diet gak bisa-bisa. Rupanya pinjol inilah bikin dia jadi kurus kering saudara. Dia gak pernah berhasil, dia pinjol penyebabnya. Ya, dia gak bisa bayar. Dia stres. Lalu saudara dia ketemu orang, dapat kesempatan emas. Ya kan? Aku lihat kamu stres sampai turun gitu, tak kurus-kurus gitu kan. Dari kamu seger gitu. Ya kan? Iya, masalahmu apa? Saya punya masalah utang di pinjaman online. Berapa utangnya? Dia jawab, sebut sekian. Ya sudah, ya kan? Saya kesian sama kamu, saya digerakkan oleh Tuhan untuk berkati kamu, untuk lunasi utang kamu. Saudara, itu kesempatan besar, betul tidak? Selesai utangnya. Berapa utangnya? Dia jelaskan pinjol ini, pinjol ini. Semua selesai. Saudara, selesai. Saya mau nanya sama saudara, ya kan? Apakah masalah dia sudah selesai atau belum? Kalau otaknya belum berubah, cara berpikirnya, mentalitasnya belum berubah. Khususnya saudaraku dalam hal mengatur uang. Apa yang menyebabkan dia kena pinjol? Dia kan prinsipnya gini saudara. Mentalitas atau pola pikirnya. Beli dulu. Kalau kepengen apa beli. Bayar urusan belakangan. Pinjem dulu duit sama siapapun. Urusan belakangan. Kalau ini gak diperbaikin. Kena pinjol lagi gak? Dilunasin pinjol lagi. Itu yang jadi masalahnya saudara orang Kristen nih. Saya tambah lagi yang kedua deh. Contoh lagi. Orang ini pinter lah. Disuruh apapun dia bisa. Cuma masalahnya dia nih orangnya nih gak disiplin dan tidak tanggung jawab. Akibatnya apa saudara? Kena PHK. Sampai anak istrinya keleleran. Ini contoh saudaraku. Bukan contohnya ilusi ya. Ini kenyataan. Lalu ada orang gereja yang baik juga. Ya sudah saya masukin kerjaannya kamu. Ya kan? Di tempat ini. Ya kan? Saudaraku. Dimasukin kerja. Saudara kerjaannya lebih bagus. Gajinya lebih bagus. Tapi karena dia gak pernah berubah mentalitasnya. Mentalitas yang lama. Mentalitas yang lama apa? Tidak disiplin. Tidak tanggung jawab. 3 bulan selesai masa percobaan. Ya kan? Tempat yang lama bilang, terima kasih kamu sudah kerja. Aku terima kamu karena aku mandeng dia. Ya kan? Tapi saya gak bisa lanjutkan. Karena apa? Tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Jadi kita mau ngomong gini nih. Perubahan hidup kita sesungguhnya tidak cukup terjadi dari luar. Itu kan jadi dari luar, betul gak saudaraku? Ya kan? Punya utang, ada orang dari luar, selesaikan. Tapi kalau yang di dalam ini gak dirubah. Saudara, ya kan? Dari dalam ini gak berubah, ya kan? Perubahan tuh harus dimulai dari mana? Dari dalam. Cara kita apa? Berpikir. Cara kita mandang diri sendiri, cara mandang orang, cara mandang masa depan, cara bagaimana memandang uang, waktu, segala macam saudara. Karena kita harus tahu, Tuhan tuh tidak cuma tertarik untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tapi Tuhan ingin melakukan sesuatu apa? Di dalam kita. Ya kan? Artinya apa di sini? Tuhan mau
Saudara, kita itu ngubah. Kalau bahasa sehari-harinya, yang khotbah saudara apa? Rubah cara pikir. Saya mah hari ini mau bilang, ubah mentalitas. Ubah mentalitas. Tuhan ingin kita nih ubah mentalitas. Kenapa? Dia akan berikan kita berkat yang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara, kesempatan-kesempatan itu. Kalau dia melihat, saudara, kita mengubah mentalitas kita. Mentalitas itu adalah fondasi dari kehidupan. Saya kasih contoh di Alkitab lah, lebih gampang ya. Saudara, aku lihat sini. Bangsa Israel itu contoh yang paling kuat. Saudara, Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara bayangin saudaraku. Tidak mungkin lah. Ya kan saudara, Firaun bisa izinkan penguasa yang punya kekuatan yang luar biasa. Ya, saudara, Tuhan tuh membawa mereka keluar dari Mesir tuh lewat 10 mujizat besar. Namanya 10 tulah buat Firaun. Sampai dia bisa lepas. Tuhan juga harus keringkan dan laut terberau. Supaya mereka bisa bebas semuanya saudaraku. Perhatikan saudara. Tetapi karena mereka masih punya mentalitas budak. Mentalitas Mesir. Waktu memang mereka sudah keluar dari Mesir. Waktu ada di padang gurun. Lalu ketika mereka menghadapi masalah. Apa yang mereka pikirin? Apa yang dalam pikiran mereka? Mesir. Badannya udah keluar dari Mesir. Tapi Mesir masih ada di badan dia. Saya bisa ngerti. Saya katakan ini. Banyak orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dari hukum dosa. Saudara. Dari kuasa dosa. Tetapi saudara, kalau kita masih punya settingan pola pikir. Hidup yang lama. Kita akan hidupnya bergumul dengan jatuh bangun terus. Nah hari ini saudara Kristus, ya kan? Saya ingin ajak saudara paling tidak hari ini dan besok ya. Ya, ada 6 mentalitas sebenarnya yang harus kita ubah. Hari ini kita bahas 3 mentalitas. Kalau kita bisa kita doakan, kita ubah 3 mentalitas ini saudara. Supaya selaras dengan firman. Saya yakin saudara Kristus, saudara dan saya bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Ya. Mentalitas yang pertama itu apa yang harus kita ubah? Mentalitas ikut arus. Mentalitas kerumunan. Saudara, ya, kita harus berpindah ya kan dari mentalitas ikut arus menjadi mentalitas apa? Berdiri dalam apa? Kebenaran. Saudaraku. Mentalitas ikut arus itu apa sih maksudnya? Kalau orang banyak melakukan ya kan? Berarti gak masalah dong. Orang lain juga buat kok. Nah itu namanya mentalitas ikut arus. Semua orang melakukan kok. Ya udah kita ikut aja. Semua orang mengambil jalan pintas. Kita ikut aja. Semua orang kompromi kok. Kita ikut aja. Semua orang langgar aturan juga kok. Kita ikut aja. Akhirnya pelanggaran dianggap jadi normal. Saya mau kasih tahu satu hal begini saudaraku. Ini yang perlu kita doakan. Kita renungan baik-baik. Ini yang supaya doa kita nih tokcer. Katakan amin. Apa yang kita kerjakan tuh jadi. Katakan amin. Ini mentalitas, ini pola pikir yang kita harus pegang. Ya kan gini saudaraku. Sesuatu tidaklah menjadi benar hanya karena banyak orang yang melakukan. Setuju tidak? Katakan amin. Ya. Dan sesuatu tidaklah menjadi salah hanya karena kita sendirian yang mempertahankan. Bayangkan misalnya ada serombongan orang melanggar lampu merah. Saudaraku, bukan berarti serombongan orang yang melanggar lampu merah. Saudara, kalau kita langgar lampu merah, kita jadi benar. Enggak kan, betul gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Saya ini tulis saudara, dapetin kata-kata ini saudara. Dosa tidak bisa berubah menjadi benar. Karena sudah menjadi budaya. Kompromi tidak bisa menjadi benar. Karena semua orang melakukannya. Kebenaran tidak bisa menjadi salah. Hanya karena sedikit orang yang mempertahankan. Katakan amin. Saya kasih contoh Yosua dan Kaleb. Ini di Alkitab, betul gak? Musa kirim 12 pengintai. Pulang, mereka lihat tempat yang sama, waktu yang sama, objeknya sama.
Tapi cara mereka melihat, cara mereka memandang, mentalitas mereka berbeda. Ya saudara, sudah tahu semuanya ya kan? Yang 10 orang berkata apa? Saudara, kita gak mungkin bisa maju. Karena yang di tanah perjanjian itu semuanya raksasa. Kita ini adalah belalang. Tapi 2 orang ini saudara, kalau voting pasti kalah. Tapi 2 orang berkata, tidak, jangan takut, ya kan? Jangan berontak sama Tuhan, ya kan? Mereka akan kita telan habis. Bayangin saudara, 10-2, mayoritas mengatakan tidak mungkin kita masuk. Tapi Yosua dan Kaleb tidak membangun keyakinan berdasarkan suara. Mayoritas. Mereka membangun keyakinan berdasarkan apa? Janji Tuhan. Nah hari ini saya ingin Tuhan tuh panggil kita gini. Sekalipun orang banyak. Ya saudaraku sudah melakukan atau berpendapat demikian. Tuhan mau saudara dan saya kita tetap berdiri di atas kebenaran. Mau gak? Katakan amin. Saya kasih contoh gini. Mentalitas ikut arus ya atau kerumunan dengan mentalitas kebenaran. Di tempat kerja misalnya saudara, tempat kerja. Ya, nasihatnya adalah apa? Tetaplah berlaku jujur. Ya, ketika manipulasi dan korupsi dianggap biasa, kita harus tetap jujur. Misalnya teman-teman di kantor, saudara, memanipulasi laporan, markup biaya supaya dapat untung. Kan banyak tuh sekarang tuh, ya orang-orang kantoran ya kan belanja berapa, minta supaya bonnya ditambah gitu loh. Biasa semua juga kayak gitu. Mumpung dapat jabatan yang seperti ini. Titip absen. Memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Alasannya semua orang juga buat gitu. Ini tantangan-tantangan saudaraku. Saya mau kasih tahu. Tetaplah berlaku jujur. Kalau saudara mau lihat hidup saudara diberkati Tuhan. Karena Amsal 10 ayat 9 katakan apa? Siapa bersih kelakuannya, apa? Aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan apa? Akan diketahui. Akan ketahuan. Saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang juga kita mau jujur ya, mau benar. Itu juga semata-mata biasanya itu apa saudara? Itu bukan keluar dari kita loh. Karena memang kita nih orang jujur. Tapi karena kita tiap hari berdoa minta Tuhan. Supaya saya bisa mengambil keputusan yang benar dan jujur. Karena dari kita gak mungkin bisa keluar yang namanya jujur dan benar. Amin gak? Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya itu anugerah saudara. Ya, pada akhirnya beberapa daripada rekan bisnis saya yang dulu saya jadi pengusaha. Saudaraku, ya kan? Yang mereka supplier saya. Saya ngerti, mereka tuh jadi jemaat di sini. Saudara bayangin, kalau saya minta dimakap-makapin, saya mau nitip uang supaya bisa saya dapat keuntungan pribadi. Saya bisa ngomong sih alasan itu masa lalu saya, tapi sekarang saya jujur, gak bisa. Dan saya bisa begitu jujur, saya gak manfaatkan fasilitas segala macam. Saudara, itu juga bukan karena saya. Saya percaya saat teduh itu penting. Saat teduh itu bukan cuma untuk supaya kita ini bisa, aku sudah saat teduh, puji Tuhan, lega. Bukan. Supaya kita bisa berbuah. Berbuah itu artinya apa? Bisa berlaku jujur di tempat kerja. Dimanapun saudaraku, tetap benar, pegang integritas. Itu gak mungkin kita bisa buat tuh saudara, katakan amin. Jangankan di tempat kerja, semua orang lakukan. Di gereja aja banyak. Orang gak punya kejujuran. Kerja di gereja. Jadi panitia apa, jabat apa. Kan itu dapat duit, betul gak? Kalau kita gak mungkin bisa dengan kekuatan kita sendiri. Bukan karena, mungkin kalau aku harus di gereja, di kerja, baru bisa jadi benar. Enggak juga. Karena dari diri kita gak ada yang baik. Sampai saudara dan saya sadar, aku butuh Tuhan. Kemarin kita belajar tentang kerendahan hati.
Ciri orang rendah hati selalu dia berdoa. Kalau orang sombong, dia nggak usah berdoa, dia udah biasa, udah bisa. Gak kuat kita saudaraku, ditawar-tawarin yang gak karu-karuan kayak begitu. Yang kedua tentang bisnis nih, ikut mentalitas ikut arus atau berdiri atas kebenaran. Di bisnis kan gini saudara, ya kan? Kita tetap tidak mengikuti cara apa? Cara curang. Hanya karena apa? Kompetitor malah, kan ada istilah, Pak dagang kalau kita nggak bohong, nggak untung. Satu hari karena dia terus ngomong kayak gitu, saya nanya gini, ya kan? Nggak bohong, nggak jujur, nggak untung Pak. Masa kita mau jujur, nggak bisa untung. Saya mau nanya, kamu tuh dagang maunya tidak jujur. Sekarang kamu dagang ada karyawan, kamu mau nggak karyawan kamu tidak jujur sama kamu? Kalau kamu punya mentalitas ketidakjujuran, itu hal yang normal. Jadi kamu harus nanti, saudaraku, ya kan? Pakai istilah orang dunia bilang apa? Semesta akan mengirim orang-orang tidak jujur menghampiri kamu. Ngerti gak saudara? Kita aja sendiri terima karyawan, mau terima pembantu, mau orang yang jujur. Nah prinsip ini yang harus kita pegang. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jangan kurangin kualitas. Jangan mainin timbangan. Ya kan? Ya KW bilang KW. Asli bilang asli. Kan gitu saudaraku. Ya kan? Kasih informasi. Ya kan? Yang benar. Jangan menyesatkan. Karena Alkitab katakan Amsal 28 ayat 20 katakan apa saudara? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari. Jadi lebih baik kita kehilangan keuntungan karena kita mempertahankan apa? Kebenaran. Daripada kehilangan integritas demi mendapatkan apa? Keuntungan. Ini penting saudara. Tanamkan ini. Katakan amin. Contoh lagi boleh gak? Dalam keluarga. Mau gak? Dalam keluarga contoh. Ya. Dalam keluarga coba yang ketiga. Tidak ngikutin budaya keluarga atau tradisi keluarga. Jangan ikutin budaya keluarga tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa contohnya? Ada kalanya pola atau budaya atau tradisi keluarga itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Contohnya apa saudaraku? Keluarga kita misalnya lihat mama, papa, kakek, nenek, saudara semua. Itu sudah terbiasa nyimpen kepahitan. Udah punya kebiasa berjudi sama minum alkohol, betul gak? Misalnya malam tahun baru Imlek. Maaf nih kita nih kan dulu kan. Apa yang kita buat kalau malam tahun baru Imlek? Buka meja. Judi kan. Situ ada alkohol. Itu kan tradisi. Itu biasa. Saudaraku Yesus. Ya kan. Kalau udah orang salah. Oh enggak ada maaf. Tidak ada budaya kita maaf-maafin. Saling bicara di belakang, ngomong. Itu biasa tuh keluar. Gitu kan. Pilih kasih. Menyelesaikan masalah dengan apa? Ini tradisi-tradisi. Nah, saudara, hari ini kita mau ambil keputusan kalau kita mau hidup dengan apa? Yang berkelimpahan, hidup mental berkelimpahan. Kita harus bisa ngomong gini. Memang keluarga saya dari dulu seperti ini. Tapi saya mau jadi orang yang pertama berkata tidak. Pola ini harus berhenti sampai di saya. Saya milih untuk mengampuni. Saya milih untuk berdamai. Saya milih untuk hidup menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Terus mau gak tambah lagi dalam hidup bergereja. Ini contoh gereja. Yang paling umum di gereja itu apa? Gosip. Ya, gosip. Tidak ikut bergosip hanya karena banyak orang ini harus berdiri di sini. Katakan, ketika ada kelemahan seseorang, ya mudah sekali percakapan berubah jadi apa? Jadi gosip dengan alasan saya cuma cerita supaya kamu tahu aja. Jadi pokok doa kita. Iya, tambah lagi pokok doa pulo supaya lebih mantep itu kan. Janganlah, ya kan? Coba saudaraku. Efesus 4 ayat 29 katakan apa? Janganlah ada
perkataan kotor keluar. Perkataan kotor itu bukan, ini perkataan ya kayak gosip. Dia bilang sebenarnya arahnya ke sana, fitnah, itu kata kotor saudaraku. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk kita bisa berhenti ya. Jadi gosip itu apa sih? Kita membicarakan masalah tanpa adanya solusi. Yang ngerti gak? Cuma masalah aja. Tapi tidak ada solusi. Yang kedua kita bicarakan masalah bukan cuma tanpa solusi. Yang gak ada kaitannya sama diri kita. Ngerti gak saudaraku? Nah ini yang harus kita coba belajar. Ya kan? Jadi mentalitas yang namanya kebenaran. Selalu dia bertanya. Apakah pembicaraan ini sedang menyelesaikan masalah? Atau hanya memperbesar masalah kalau kita ngomong. Ya saudara, itu yang pertama. Jadi kita harus berpindah dari mentalitas ikut arus menjadi mentalitas berdiri di atas kebenaran. Katakan amin saudara. Ini penting saudaraku. Memang ini susah. Kamu jangan turut serta ketika orang-orang lagi sedang berbicara sesuatu yang tidak benar. Kamu jangan jadi saksi untuk ya perkara yang tidak benar yang membelokkan hukum. Ada banyak orang saudaraku ya. Dia mau jadi saksi untuk satu kejahatan. Dia belokkan. Oh dia enggak kok. Misalnya contoh. Bukti ada, perkaranya nyata, semuanya ada tentang apa? Pencurian. Si pencuri ini menyebarkan gosip fitnah balik kepada justru yang korban. Karena mungkin dia ini kan buat seperti kayak main jadi korban, playing apa? Victim. Wah saya dijolimi, saya di apa segala. Semua orang kasihan. Orang bersaksi langsung nyerang balik. Ini yang hati-hati. Itu kan budaya apa saudara? Ikut arus. Coba saudara yang kasih mulut Yesus kita nih belajar. Yosua dan Kaleb mengajarkan kepada kita. Jangan menghitung berapa banyak orang yang berdiri. Ya kan? Bersama kita. Pastikan Tuhan berdiri di pihak kita. Katakan amin. Anak Tuhan itu tidak dipanggil menjadi pengikut kerumunan. Ikut arus. Tetapi menjadi pengikut Yesus. Jangan takut berdiri sendirian dalam kebenaran. Sebab bersama Tuhan kita tidak pernah benar-benar sendiri. Katakan amin. Saya tuh ngalami banyak hal saudaraku. Satu hari ya kan, ya banyak-banyak sekali baik dalam waktu saya masih bekerja maupun dalam melayani saudaraku. Ini penting kita buat. Yang kedua mentalitas apa yang kita harus rubah saudara? Yang kedua adalah mentalitas mengambil. Kita rubah. Kita harus berbeda dari mentalitas mengambil menjadi mentalitas apa? Memberi. Ah ini sudah tahu dah semua lah. Sudah ngerti, kita udah sering ya. Kalau mentalitas mengambil adalah mentalitas apa? Siapa yang akan melayani saya? Apa yang gereja bisa berikan buat saya? Apa keuntungan saya berada di sini? Siapa yang memperhatikan saya? Ini semua mentalitas memberi. Kita udah belajar banyak hal tentang hal ini, mentalitas ini. Nah, ini perlu kita doakan. Saudaraku, kita harus berdoa dan memang menginginkan sesuatu yang kita inginkan perlu kita doakan supaya menjadi kenyataan. Katakan misalnya, termasuk mentalitas. Mentalitas memberi itu apa saudara? Siapa yang bisa saya layani? Apa yang bisa saya berikan? Bagaimana saya bisa membuat komunitas ini jadi lebih baik? Siapa yang bisa saya bantu untuk maju? Perhatikan saudara, Yesus itu dia membawa satu mentalitas memberi atau mentalitas kerajaan. Dia bawa itu saudara. Dia katakan gini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu mentalitas apa saudara? Memberi. Dia beri bukan cuma sekedar cukup, sekedar penuh, tapi berkelimpahan. Katakan tujuannya supaya apa? Supaya kita yang menerima pemberian dari Tuhan, kita juga jadi seorang pemberi yang murah hati. Yang ngerti katakan amin. Itu prinsipnya saudaraku, ya kan? Maka dia berkata, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Jadi di sini Yesus memperkenalkan mentalitas kerajaan Allah. Ya, dia Yesus adalah raja di atas segala raja.
Tapi dia datang ke dunia, dia gak berkata bahwa siapa yang akan melayani saya. Tapi dia kata, saya datang untuk melayani. Wah, ini luar biasa. Contoh seorang bernama Barnabas. Dia masuk komunitas orang percaya. Dia masuk komunitas gereja mula-mula. Dia gak berpikir, aku bisa dapat apa ini? Dari gereja mula-mula yang dikenal sebagai gereja yang apa? Murah hati. Saudara ngerti maksud saya sini? Ada banyak orang saudara datang ke gereja. Dia bilang, wah ini gereja murah hati. Di situ ada pembagian beras tiap minggunya. Datanglah ke sana. Ini mentalitas apa saudara? Mengambil. Gak apa-apa memang kalau kurang. Karena gereja siapkan itu. Saudaraku, tetapi oke, kita kurang dalam hal beras. Tapi ada hal lain yang kita bisa bagi. Betul gak saudara? Katakan amin. Ya kan, kita bisa bagi tenaga kita, bersihin gereja. Saya ingat satu hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan punya gereja berapa ya? Luasnya tuh kayak hitungannya kilometer, saudara. Panjangnya lebar kilometer. Di David Oyedepo, pernah dengar gak nama ini? Dia punya rumah sakit, dia punya sekolah. Dia juga dalam komplek gerejanya tuh dia berikan makan tuh ribuan orang tiap hari. Saudaraku, ini gereja sangat diberkati dan sangat kaya sekali. Dia dalam satu bukunya, saya suka baca bukunya beliau, saudara, udah banyak buku-bukunya dia tulis. Dia bilang begini, satu hari ada satu anak muda. Dia datang kepada saya, Bapak Pendeta, saya ini miskin, saya tidak punya kerja, saya tidak punya uang. Ya kan, saya minta uang, saya minta uang untuk saya bisa makan. Pendetanya ajar gini, oh saya nggak pernah mau kasih orang uang hanya untuk makan. Kau harus kerja di gereja ini. Kau kan masih punya, kerja apa? Kau bisa tenaga kamu, kau bisa bersihin gereja, kau bisa gereja. Ya kan, nanti saya akan kasih. Rupanya anak ini, dia ikutin firman ini. Sudah dia kerjain di gereja, dia apa? Saudara, sampai Pak Pendeta suka kasih dia. Dia suka datang segala macam, singkat kata. Saudara, setelah dia lama bantu gereja, dia omong sama David Oyedepo, boleh gak Pak Pendeta, ya kan, gaji saya untuk kerja di gereja kali ini. Selama ini kan cuma untuk makan saja. Saya akan kerjakan apapun, singkat kata dia dapat gaji, dia sisihkan. Dia sisihkan, selalu dia bawa perpuluhan dan sebagainya. Tiba-tiba saudaraku, satu hari, dia tuh ketemu seseorang yang beri dia kepercayaan, saudara, untuk kelola satu perusahaannya. Ini hebat ceritanya, saudaraku. Lalu saat itu dia bisa dapat gaji lebih besar, dia udah gak kerja lagi, katanya di gereja itu kerja untuk di perusahaan ini. Dia kumpul, tiba-tiba saudaraku, dia mulai berbisnis minyak. Dari ecelan, singkat, lama-lama akhirnya apa saudara? Perusahaannya berkembang. Dan akhirnya dia salah satu orang terkaya di Nigeria. Sekarang pengusaha minyak yang support daripada pelayanan David Oyedepo. Pada masa-masa awal David Oyedepo. Saudara, poin yang saya mau ngomongin adalah bahwa awalnya dia punya mentalitas mengambil. Ya dia tahu nih gereja murah hati. Dia pikirkan karena pendetanya ngajarin tentang murah hati. Walaupun dari gereja masih kecil. Bukan setelah besar baru dia buat seperti itu, saudara. Enggak, saudaraku, ya kan. Tetapi dari situ dia mulai belajar pengajaran ini. Oh, saya harus mengubah mentalitas. Akhirnya saudara, dia bisnis bukan dari kaya dulu baru memberi. Dari sejak dia mulai kerja di gereja, dia sudah menjadi seorang pemberi yang murah hati. Sampai Tuhan percaya kepercayaan sekarang. Dia juga orang pengusaha minyak, saudara. Dan mensupport daripada pekerjaan Tuhan untuk gereja David Oyedepo. Saya mau kasih contoh di Alkitab namanya Barnabas. Barnabas saudaraku. Barnabas dia masuk komunitas gereja mula-mula yang murah hati. Bukan dengan berpikir aku dapat apa. Tapi dia jual saudara semua tanahnya di Siprus. Lalu hasil penjualannya Alkitab katakan dia bawa ke komunitas itu. Ke gereja itu saudaraku. Nah sejak saat itu saudara, dia masuk komunitas dengan berpikir apa yang bisa saya beri saudara untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ketika ada kebutuhan saudara, dia kenal ada seorang bernamanya Saulus atau Paulus saudaraku. Yang dia mau masuk ke dalam gereja mula-mula, tapi ditutup saudara aksesnya. Karena mereka kenal
Paulus ini adalah pembunuh, penganiaya jemaat. Mereka gak percaya sama Paulus. Tetapi karena Barnabas punya akses dengan para rasul, para pemimpin. Karena apa saudara? Dia masuk komunitas. Dengan apa saudara? Kontribusi. Seorang yang suka memberi, suka punya kontribusi, suaranya didengarkan. Seringkali orang bilang, kenapa suara saya kok gak didengar? Coba cek, kita ini punya mentalitas yang ngambil atau memberi. Bukan soal kaya atau miskin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Nah, itu saudara. Nah, Barnabas berpikir, aku akan panggil Paulus. Aku akan kenalkan dia dengan Rasul Petrus. Dengan Rasul Yakobus, pemimpin gereja. Akhirnya apa saudara? Paulus punya pelayanan berkembang. Jadi hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua. Saudara, kalau saudara mau ya kan ngalami hidup yang berkelimpahan. Dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Mari kita ubah yang di dalam. Cara kita berpikir. Cara kita melihat. Cara kita memandang. Katakan amin. Kita harus. Maka yang ketiga ya. Yang terakhir saudara. Yaitu apa saudara? Mentalitas apa yang harus kita ubah? Yang pertama mentalitas kerumunan atau ikut arus. Diubah menjadi mentalitas berdiri di atas kebenaran. Yang kedua mentalitas apa saudara? Yang kedua adalah mentalitas apa? Mentalitas mengambil berubah menjadi mentalitas memberi. Dari mentalitas ya kan saudara. Yang ketiga kita harus berpindah dari mentalitas apa ini. Mungkin saya sebenarnya gak suka pakai istilah baru ini. Tapi kayaknya nih sekarang lagi ngetren istilah ini. Impulsif. Mentalitas impulsif menjadi mentalitas apa? Visioner. Ya. Apa maksudnya mentalitas impulsif? Saya mau katakan begini saudara. Saya mau jelas gini. Saya mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya inginkan. Pokoknya yang tercetus di hati, tercetus di pikiran, ngomongin aja. Itu namanya impulsif atau spontan. Orang yang impulsif dikendalikan oleh apa yang mendesak. Kita mau apa, ngomong apa, wah spontan ngomong. Ini yang namanya bicara tentang apa? Penguasaan diri. Saudara dan saya bisa kuasai diri. Dengan cara menguasai apa? Kata-kata kita. Katakan amin. Enggak semua yang ada di hati. Di perasaan. Itu harus dikeluarkan. Saudara bisa ngerti. Ini contoh-contoh saya kasih contoh saudaraku kan. Contoh. Ya kan? Jadi orang impulsif itu dia selalu dikendalikan dengan apa yang mendesak. Tetapi kalau orang yang visioner. Mentalitas visioner. Dia mengambil keputusan berdasarkan apa? Masa depan yang Tuhan ingin saya bangun. Katakan amin. Orang visioner bisa diarahkan oleh apa yang penting. Saya kasih contoh saudaraku. Tentang nasihat Yesus. Coba lihat di sini Yesus. Lukas 14 ayat 28. Yesus ngajarkan mentalitas visioner. Ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Saudara perhatikan kata-kata Yesus nih. Duduk dahulu. Ya. Sebelum membangun duduk dulu. Sebelum mengambil keputusan hitung dulu. Sebelum bertindak pikirkan dulu akibatnya. Saudara dapat enggak sini? Katakan amin. Ini namanya visioner. Ya enggak terburu-buru, enggak kayak gesa-gesa. Ada banyak kan, yang aku iman aja pak. Enggak bisa. Saya kasih contoh yang gampang. Ya kan, ada orang dinasihatin misalnya, kasih contoh impulsif sama visioner. Saya kasih contoh nih. Kamu tuh 10 tahun lagi, anakmu tuh butuh duit 120 juta. Kalau orang yang visioner 120 juta 10 tahun lagi. Jadi setahun dia harus nabung berapa? 12 juta. Setahun. Sebulan dia nabung berapa? 1 juta. Sehari dia nabung berapa? 35 ribu. Kalau orang visioner, pokoknya dari penghasilan saya, sehari 35 ribu saya gak akan pakai. Karena 10 tahun lagi anak saya butuh 120 juta.
Saya bisa ngerti gak sini? Kalau orang yang impulsif, Allah bodoh amat, depan-depan kan Tuhan kan pasti cukupi segala kebutuhan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu mencobai Tuhan. Itu udah salah ayat itu. Ngerti saudara? Katakan amin. Ini yang membuat orang Kristen tidak mengalami, nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa menang. Dia pakai ayat, dia perintis segala macam untuk kepentingan dia. Dengan mentalitasnya yang buruk. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Kalau itu impulsif, ya udah hari ini untuk hari inilah. Ya kan nanti kaget, pasti Tuhan pelihara burung di udara. Dia kutip semua ayat. Untuk membenarkan mentalitas dia yang rusak. Kan gitu saudara. Ya kan? Nanti dia pakai orang tuh buat tembak-tembak ayat. Buat orang lain. Untuk koreksi dia. Koreksi orang. Kalau orang gak benar tuh semua dia nasihatin. Kok saya kritik membangun ya. Kok jangan tersinggung. Memang kok ini gak bisa. Lah ngapain kayak gak ada kerjaan. Lu beresin diri lu dulu. Katakan amin. Seringkali kalau kita sibuk liatin orang lain. Hidup orang lain. Kita gak ada waktu untuk lihat hidup kita. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus hati-hati saudara. Impulsif sama orang yang apa? Visioner. Siapa contoh orang yang impulsif? Yang spontan. Pokoknya kalau maunya sekarang, harus sekarang. Kalau tidak, ngamuk-ngamuk. Nah, ini kan orang impulsif kan? Ini orang gak dewasa. Orang dewasa dia pikir panjang, visioner. Bukan pikir yang sesaat. Contohnya siapa? Esau. Di Alkitab itu nama orang Esau. Kalau saya sebut Esau sudah tahu lah. Ini orang impulsif. Dia pulang dari ladang dalam keadaan lapar. Lalu dia lihat adik kembarnya dia, Yakub lagi sedang masak makanan. Waktu harum baunya. Lalu Esau bilang, coba berikan makanan itu padaku. Si adik ini kan mikirnya jangka panjang. Aku tuh dari kandungan, aku mau keluar duluan. Kok dia yang keluar duluan? Maka aku pegang kepala kakinya kan. Supaya dia gak bisa keluar harusnya. Gitu. Tapi akhirnya dilepas juga. Oke. Ya kan. Aku gak jadi yang sulung kan. Aku tungguin kapan aku jadi sulung. Nah ketemu waktunya saudara yang tepat. Memang ini doa dia nih saudara. Dia bilang boleh makan. Kau mau makan. Kau lapar. Ya kan. Berikan dulu hak kesulungan. Buat kaya. Saudara. Buat Esau hak kesulungan itu cuma Hawa be. Hak. Ya sudah, ambillah hak kesulungan. Nah nih. Aku yang penting perut lapar. Kenyang. Dapat makanan. Saudara kita juga seperti itu, betul gak? Apa doa-doa? Apa Tuhan-Tuhan? Apa gereja-gereja? Hawa aja. Gak kelihatan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Sama orang kayak gitu. Saudara ngerti? Katakan amin. Akhirnya Esau menukar hak kesulungan dengan semangkok. Saya mau nanya, sah gak transaksi ini? Sah, betul gak? Tapi Yakub dapat hak kesulungannya? Belum. Tapi dia udah dapat tiket hak kesulungan. Tinggal boarding passnya aja. Lewat apa? Tumpang tangan bapaknya. Itu kan boarding passnya. Saya belum dapat tiket. Boarding passnya nanti. Saya ngerti di sini. Katakan amin. Wah, sah sebenarnya. Yakub mencuri atau tidak? Tidak mencuri dia. Dia bukan pencuri saudara. Sah transaksinya. Kamu butuh. Aku punya kacang merah. Ya kan? Aku punya kacang merah. Kau punya hak kesulungan. Kita tuker. Enggak. Kalau curi kan kita ambil dari dia. Tapi kita gak kasih apa-apa sama dia. Itu pencurian. Itu transaksi yang sah. Esau tidak duduk hitung. Tidak duduk dan menghitung. Esau menukar sesuatu yang bernilai di masa depan. Dengan kepuasan yang tersedia saat ini. Pelajaran dari Esau apa saudara? Jangan buat keputusan permanen. Demi memenuhi apa? Hasrat keinginan yang sementara. Katakan amin. Ya. Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17 katakan jangan ada orang yang cabul yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring nasi. Berapa banyak orang zaman sekarang, saya mau kasih tahu, yang melakukan kesalahan yang serupa.
Kita tidak menjual hak sulungan kita mungkin. Tetapi kita korbankan keluarga demi kesenangan sesaat. Kita mengorbankan integritas demi keuntungan yang cepat. Kita mengorbankan reputasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun demi keputusan beberapa menit. Kita korbankan masa depan keuangan kita demi kelihatan kaya di depan orang. Hari ini saya ajak saudara, ya kan, satu hal, jangan tukar masa depan yang besar dengan kesenangan kecil hari ini. Mentalitas itu adalah fondasi. Ya, Tuhan telah memindahkan kita dari Mesir, keterpurukan, dosa, cara hidup yang lama menuju tanah perjanjian, yaitu berkat, kemenangan, kepenuhan dan janji Allah. Jangan biarkan apa? Mentalitas lama kita mencuri berkat Tuhan yang baru. Katakan amin. Perbaharuilah mentalitas kita hari ini. Ya, yang pertama apa? Berdiri pada kebenaran, bukan ikut arus dunia. Yang kedua apa? Hiduplah untuk apa? Memberi, menjadi persembahan, menjadi penyembahan, bukan sekedar mengambil. Yang ketiga adalah hidup secara apa? Visioner, bukan dikendalikan oleh keinginan impulsif yang sesaat. Saudara tahu ya, katakan amin. Ya, jangan ikut arus, tapi berdiri dalam kebenaran. Jangan cuma mau ngambil, hanya cuma mau jadi parasit. Kasarnya jangan jadi egois dan jadi parasit, jadilah kontributor. Ya, jangan impulsif. Ya, tetapi visioner. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya, besok kita lanjutkan 3 hal lagi, saudara. Ya. Ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, beri kami kemampuan untuk memiliki mentalitas yang berdiri pada kebenaran firman-Mu. Bukan mengikuti arus daripada dunia. Bapa, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak, ya Tuhan, semata-mata menuntut mencari popularitas, diterima, diakui di mata dunia. Tapi kami ingin berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Berikan kami Tuhan mentalitas, ya Tuhan, hidup berkelimpahan. Ya Tuhan, suka memberi, ya Tuhan, berlaku murah hati, ya Tuhan. Bukan cuma sekedar mengambil, ya Tuhan, mengambil, ya Tuhan. Menuntut, ya Tuhan. Menjadi beban, ya Tuhan, buat orang lain. Tapi kami rindu, ya Tuhan, Kau pakai hidup kami. Bisa menjadi berkat, bisa menolong banyak orang. Meringankan, ya Tuhan, daripada, ya Tuhan, pergumulan banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami Tuhan mentalitas visioner. Kami bisa melihat, melampaui, ya Tuhan, apa yang kelihatan. Engkau oleh karena itu buka mata hati kami itu bisa melihat pengharapan yang Tuhan sediakan buat kami. Ya Tuhan, jauhkan kami daripada mentalitas yang impulsif, ya Tuhan. Ya Tuhan, yang hanya sesaat, ya Tuhan. Hari ini kami berdoa, kuasai diri kami Tuhan. Bantu kami untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang buat kami Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Berkat melimpah atas setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Tuntun kami. Berikan terus nasihat buat kami setiap hari Tuhan. Di menara doa ini. Berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Ya, keuangan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Ya Tuhan, khusus pelayanan mereka ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ya Tuhan. Untuk pelayanan menara doa ini. Berkati berlimpah ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.